Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep rendang daging sapi yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan daging, cari dagingnya yang masih seger banget. Ini aku pakainya yang khas dalam ya, Flavi bisa pakai khas luar ataupun pakai sengkel. Aku pilih khas dalam supaya nanti lebih cepat empuk dan lebih singkat untuk memasaknya. Nah, ini kita potong tipis-tipis. Kalau sudah kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada bawang, brambang, jahe, kemiri dan juga ada kunyit. Kalau sudah halus kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan lagi cabai merah. Ini aku pakai yang keriting supaya nanti warnanya lebih cantik banget. Ini kita potek-potek, tambahkan lagi sedikit air. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan, terus kita bikin bumbu uleknya. Di sini ada kembang PK, ada kayu manis, ada ketumbar, ada kapulaga. Wah, ini udah komplit banget deh. Cengkehnya juga sedikit aja. Kemudian kalau sudah, kita akan gongsong bumbunya. Ini bumbu yang tadi pertama kita haluskan sama cabenya kita campur jadi satu. Kita akan gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi banget. Dan warnanya juga udah cantik merah kayak gini, baru kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita ulek. Tambahkan lagi daun salam, laos, daun kunir, dan juga ada serehnya. Aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah wangi banget, baru masukkan dagingnya. Kalau dagingnya udah masuk, jangan dikasih apa-apa dulu. Kita akan masak dulu dagingnya sampai nanti berubah warna pucat. Aduk-aduk. Kalau misalnya warna dan teksturnya sudah seperti ini mau kita tambahkan lagi santan, tapi santannya santan yang encer. Ini tadi aku meres sendiri, jadi rasanya itu lebih seger gitu. Tambahkan juga garam, gula, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai penyedap rasa, ya boleh, nggak apa-apa. Karena bumbunya udah pepek banget, jadi udah gurih. Nah, ini kita masak. Kalau misalnya apinya udah mendidih, kita kecilkan. Kita biarkan sampai susut. Kalau udah susut, kita masukkan santan kentalnya. Aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah mendidih, kita kecilkan lagi apinya. Memang masak rendang itu harus sabar, karena biar nanti bumbunya ngeresep dan dagingnya empuk seperti ini. Nah, ini udah Flavis, warnanya cantik banget, aromanya harum banget. Wah, wis cocok ini. Kalau misalnya hari-hari raya, ini mesti ada lauk-lauk seperti ini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Kalau misalnya Flavis nanti ada sambal goreng kentang, terus habis itu ada opornya, terus habis itu ada sambal goreng kreceknya. Wah, udah cocok banget, mau pakai ketupat ataupun lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng mercon yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan daging sapi. Kalau bikin oseng-oseng mercon itu enaknya daging sapinya itu yang ada sandung lamurnya, Flavis. Nanti rasanya itu lebih gurih. Nah, sekarang kita akan rebus dulu daging sapinya. Kemudian nih kalau misalnya ngerebus ada busa-busanya kayak gini, ini kita buang aja. Kemudian ini mau kita tutup, kita masak sampai nanti empuk. Sambil nunggu empuk, di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Ini cabai merah keritingnya sudah direbus dulu ya, dan wajib direbus. Kemudian kalau sudah dihaluskan, ini mau kita sisihkan. Terus kita akan haluskan lagi. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bumbu halus yang tadi bawang dan juga kemiri dan juga berambangnya ya. Cabenya nanti aja, karena tadi cabenya kan sudah matang, jadi kita matengin dulu bumbu yang ini dulu. Kalau misalnya sudah wangi, sudah matang, baru kita akan masukkan cabai yang sudah tadi kita giling. Kita aduk-aduk. Nah, kenapa sih harus direbus dulu? Kalau nggak direbus dulu nanti warnanya tuh nggak merah cantik gitu, Flavis. Tambahkan juga daun salam dan juga ada lengkuas. Kita gongsong-gongsong lagi, apinya kecil aja. Nah, ini kita tengok dagingnya sudah empuk. Kita akan masukkan ke dalam wajan berisi bumbu tadi. Kemudian kita akan masak kembali dagingnya dengan bumbunya. Tambahkan lagi garam, gula, penyedap rasa. Tambahkan juga ada cabai rawit wungkulan.
Nah, kita masak pakai api kecil. Nah, kita tunggu sampai nanti kuahnya susut. Jangan sampai susut banget, jadi masih nyemek-nyemek kayak gini, Flavis. Nah, seperti ini aja. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya gurih, buket, dan juga pedas. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah, ini enak banget untuk lauk hari-hari ataupun lauk hari raya, itu juga enak banget. Kalau misalnya Flavis mau bikin lauk seperti ini untuk stok di freezer juga boleh banget, Flavis. Jadi Flavis masak dalam jumlah yang banyak, terus masukkan ke dalam wadah kecil-kecil. Jadi nanti sekali maem, kalau misalnya mau sarapan, mau makan siang atau makan malam, tinggal ambil aja dari kulkas atau freezer, keluarkan sebentar, habis itu tinggal diangetin. Bisa pakai gongseng-gongseng pakai teflon, itu bisa banget, ataupun mau pakai microwave itu juga boleh banget. Kalau masuk ke dalam microwave, pastikan jangan terlalu beku ya, jadi dikeluarkan dulu sebentar. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur untuk maam ketupat, maam lontong, ataupun mau pakai nasi juga enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan daging sapi yang masih seger. Kemudian kita potong-potong nanti biar lebih cepat empuk, terus maamnya juga jadi lebih gampang. Kalau sudah dipotong kecil-kecil, kita siapkan bahan lainnya. Kita mau pakai labu siam, atau kalau di tempat Flavikasi ngomongnya walu jipang. Ini mau kita potong kecil-kecil kayak korek api gitu, Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita siapkan lagi ada wortel. Ini wortelnya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong tipis-tipis, kita akan potong panjang-panjang lagi, hampir sama kayak tadi walu jipangnya. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Kita pakai ketumbar, jinten, jahe, kemudian ada kemiri, dan kita pakai cabai merah yang keriting biar nanti warnanya itu cantik banget, Flavis. Tambahkan juga kunir, bawang merah, dan juga bawang putih. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau gongsong dulu atau kita tumis dulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk, biarkan nanti bumbunya wangi. Di sini kita akan tambah juga bumbu aromatik lainnya. Ada daun salam, terus kita pakai lengkuas. Kita aduk-aduk lagi, kita masak sampai nanti bumbunya benar-benar wangi dan juga tanek banget. Kalau sudah, kita masukkan daging sapinya yang tadi sudah dicuci bersih ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai daging sapinya itu kaku. Nah, setelah ini baru kita akan tambahkan lagi, kita akan pakai santan encer. Jadi tadi aku marut kelapa, satu kelapa aku parut, terus aku ambil santan kentalnya, santan encernya juga aku pisah. Kemudian kita ambil dulu santan encernya untuk direbusan pertama. Kemudian tambahkan lagi santan kental kalau misalnya dagingnya sudah empuk ya. Kita aduk-aduk. Oh ya, tadi kita tambahkan juga gula, garam, dan juga penyedap rasa. Nah, ini mau kita masak lagi sampai nanti santannya tanek. Kemudian baru kita akan masukkan sayur-sayurannya. Masukkan sayurannya, kemudian masak lagi. Ini udah nggak usah lama-lama, Flavis, karena sayuran kan sebentar banget empuk ya. Jadi masaknya nggak usah lama-lama. Kalau kira-kira sudah mateng, sudah enak, rasanya udah pas, sekarang kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget kita makan pakai nasi, lontong, ataupun ketupat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan rawon yang enak banget. Biasanya kalau kita bikin rawon, dagingnya itu cari yang ada sandung lamurnya gitu, Flavis, supaya nanti rasanya itu lebih gurih. Nah, ini mau kita potong-potongnya kecil-kecil aja biar nanti lebih cepat empuk. Nah, nanti kalau sudah dipotong-potong, kita mau rebus, boleh rebusnya pakai panci biasa, atau kalau misalnya Flavis mau lebih cepat empuk ya boleh pakai presto. Nah, ini udah aku siapkan air mendidih, kemudian ini mau kita masukkan dagingnya.
Nah, biasanya kalau kita ngerebus daging itu suka ada kayak busa-busanya gini, Flavis. Nah, ini mau kita buang aja biar nanti kuahnya itu lebih seger gitu. Kalau sudah, kita sisihkan dulu, biarkan nanti dagingnya empuk ya. Kita siapkan bumbunya. Sini kita pakai keluak, bawang putih, kemiri, kunir. Kita tambahkan juga ada cabai merah keriting sedikit aja, dan juga ada bawang merah. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang menghaluskannya. Kalau misalnya sudah halus, ini mau kita angkat. Terus kita mau tengok dulu dagingnya. Ini dagingnya tadi sudah tak rebus dan dagingnya juga sudah empuk. Airnya juga sudah asat ya, agak asat maksudnya. Nah, ini mau kita tambahin lagi airnya. Nanti kita biarkan dulu, kita gongsong bumbunya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbunya. Kita tumis-tumis. Nah, ini untuk tumis bumbunya memang agak lama, Flavis, supaya nanti nggak bau langu dan tanek dan enak banget. Kalau sudah wangi seperti ini, sekarang kita tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Ada serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan juga ada asam jawa. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian kalau sudah, kita masukkan ke dalam rebusan daging. Kita aduk-aduk, tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita masak lagi pakai api kecil, biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget. Dan kuahnya juga udah enak banget. Kalau sudah, kita siap sajikan di meja makan. Ini mau kita tambahin juga ada toge. Nanti rasanya lebih enak kalau rawon tuh maknya pakai toge kayak gini, Flavis. Nah, ini sudah tak siapin nasi juga. Nih kita taburin togenya di atasnya seperti ini. Misalnya Flavis mau tambahkan sambal terasi ya boleh, atau sambal rebus itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng daging sapi yang enak banget. Flavis nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Ini walaupun masak daging sapi tuh waktu itu sebentar dan nggak perlu direbus. Yang penting dipotong tipis ya. Ini mau kita marinasi pakai bumbu-bumbu, ada garam, gula, kecap manis, merica, dan juga kaldu sapi bubuk ya. Yang terpenting kita tambahkan sedikit tepung. Boleh pakai tepung sagu, boleh pakai tepung tapioka, ataupun tepung maizena. Sambil menunggu dimarinasi, di sini kita siapkan untuk bahan tambahannya. Kita mau pakai kentang ya. Ini kentangnya kita potongnya gede-gede aja kayak gini, Flavis. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya, kita pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita potongnya juga gede-gede aja. Tambahkan cabai hijau besar. Kemudian tambahkan juga cabai merah. Kalau sudah, kita sisihkan, kita siapkan bumbu halusnya. Kita mau pakai jahe, merica, dan juga bawang putih. Nah, ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus, kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya ya. Kita goreng sampai nanti kentangnya mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita goreng lagi sisanya. Terus kita masak sampai nanti mateng. Kalau sudah, kita mau tumis. Kita goreng dulu daging yang sudah tadi kita marinasi. Ini tapi nggak usah khawatir dengan cara marinasi seperti tadi. Terus digoreng kayak gini, ini bikin daging itu jadi empuk banget, Flavis, walaupun nggak direbus. Nah, ini mau kita gongsong-gongsong bumbu halusnya, disisihkan gini ya. Kemudian baru masukkan bawang bombay dan juga cabenya. Kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu, ada kecap manis, terus kita tambahkan juga ada garam, gula pasir. Kita aduk-aduk. Kemudian baru kita akan masukkan kentangnya. Kalau kentangnya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, Flavis. Tinggal diaduk-aduk sebentar. Biarkan nanti kentangnya tercampur rata dengan bumbu. Wah, ini udah enak banget, Flavis. Ini cocok banget untuk lauk makan sehari-hari.
untuk bekal anak sekolah, untuk bekal suami ke kantor, ataupun mau disajikan untuk kumpul teman-teman juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep serundeng daging sapi yang enak banget. Fluffies nggak usah khawatir, hari ini serundengnya versinya yang simple, yang nggak ribet, yang semua orang pasti bisa bikin. Kita siapkan daging sapinya yang masih seger, dan untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang kepek. Jangan lupa tambahkan nanti sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau bumbunya sudah siap, sekarang kita toto dagingnya di atas wajan. Setelah ini kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, kita aduk-aduk. Ini sepurannya Fluffies, kalau aku masaknya pakai tangan seperti ini karena biar lebih gampang. Tapi ini tanganku sudah bersih ya. Kemudian kita tambahkan lagi kelapa yang sudah diparut. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai nanti tercampur rata. Kalau misalnya nanti sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada daun salam, serai, dan juga ada lengkuas. Nah ini aku pakai air kelapa biar nanti rasanya itu lebih gurih gitu kalau pakai air kelapa Fluffies. Kemudian ini mau kita aduk-aduk lagi. Nah ini mau kita masak. Masaknya nanti kalau misalnya airnya sudah mendidih, nanti apinya dikecilin banget. Jadi nanti bumbunya biar meresep, dagingnya juga empuk banget. Memang harus agak sabar kalau bikin serundeng Fluffies. Nah, kalau misalnya sudah asat, dagingnya juga sudah empuk, ini mau kita dinginkan. Setelah ini mau kita goreng Fluffies. Jadi ini kenapa aku bilang versi lebih simpel, karena ini daging dan juga kelapanya mau kita goreng. Kalau versi serundeng yang biasanya itu diaduk-aduk terus sampai nanti warnanya kecoklatan. Nah itu lebih lama bikinnya Fluffies. Hari ini aku bikin versi yang lebih simple. Sekarang kita goreng dagingnya. Gorengnya nggak usah lama-lama Fluffies, sebentar banget aja kayak gini udah. Kemudian kita akan sisihkan. Nah sekarang kita akan goreng kelapanya. Nah ini untuk goreng kelapanya harus diaduk-aduk Fluffies supaya nanti nggak gosong. Apinya juga jangan terlalu besar. Ini kalau udah merah kayak gini, apinya langsung dimatikan aja. Kemudian ini mau langsung kita angkat, dan nanti kita akan campurkan ke dalam daging yang tadi sudah kita goreng. Nah ini ampasnya cantik banget warnanya ya, dan rasanya itu gurih. Jadi kalau serundeng itu di tempatnya Fluffy Kasih itu rasanya itu gurih manis gitu Fluffies. Nah ini hasilnya seperti ini cocok banget untuk lauk harian, ataupun mau lauk hajatan, ataupun lauk untuk hari raya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep dendeng balado yang enak banget. Nanti juga kita akan campurin kentang ya. Untuk bagian dagingnya aku pakai yang khas dalam. Habis itu kita mau potong tipis-tipis. Kalau sudah, kita siapkan bumbu untuk ngungkep dagingnya. Ada ketumbar, kunir, kemiri, bawang merah, dan juga ada bawang putih. Kalau misalnya nggak mau ngulek, juga boleh pakai blender. Kalau sudah halus, di sini kita akan campurkan daging dengan bumbunya seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, di sini baru kita akan tambahkan lagi air. Ini airnya aku pakai air kelapa, jadi lebih seger, terus lebih gurih, ada manis-manis dari air kelapanya. Tambahkan penyedap rasa, garam, dan juga ada gula. Kemudian ini mau kita ungkep sampai nanti empuk dan asat. Nah, ini jangan lupa kita aduk-aduk sesekali ya. Kalau misalnya sudah asat seperti ini mau kita dinginkan dulu. Kalau sudah dingin, nanti mau kita gepuk-gepuk. Dan sambil menunggu dingin, di sini kita mau siapkan untuk bahan lainnya. Aku mau pakai kentang. Ini kentangnya kita potong menjadi 4 bagian karena gede-gede Fluffies. Habis itu kita mau potong tipis-tipis kayak gini. Kalau sudah, di sini kita akan
siapkan air, kemudian kita akan rebus untuk bumbu-bumbunya. Dia cuman ada cabai, bawang merah, dan juga bawang putih. Cabainya ini yang harus agak banyak fluffy supaya nanti warnanya tuh cantik banget. Kalau sudah direbus, ini mau kita giling, tapi nanti gilingnya jangan sampai halus banget fluffy, jadi masih kayak kasar-kasar gitu, kayak disambel gitu fluffy. Kalau misalnya fluffy mau diulek ya boleh, mau pakai chopper ya boleh. Nah, sekarang kita akan goreng dulu kentangnya sampai nanti mateng dan warnanya juga agak kecoklatan. Nah, kalau sudah seperti ini mau kita angkat, kita sisihkan. Terus kita akan gepuk-gepuk dulu daging yang tadi sudah kita rebus. Ini tadi sudah dingin. Sajiannya itu udah empuk fluffy, tapi biar lebih empuk lagi, terus dimakmi nanti juga lebih gampang, kita gepuk-gepuk. Nah, sudah mau kita goreng. Ini goreng dagingnya hati-hati fluffy, nanti cepet gosong karena rasanya rodok manis. Jadi apinya kecil aja sambil sering-sering diaduk. Nah, seperti ini fluffy. Ini udah cantik banget warnanya, ini tuh udah gurih banget. Apalagi nanti kita tambahan, kita campur dengan bumbu sambalnya. Wah, makin enak banget. Kentangnya sudah matang, dagingnya juga sudah matang. Sekarang kita akan mau gongsong bumbu sudah tadi kita haluskan. Ini memang minyaknya agak banyak fluffy. Kita aduk-aduk. Nah, fluffy sini bisa lihat teksturnya itu nggak halus banget ya. Jadi cantik gitu. Tambahkan juga gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita akan masak sampai nanti enak, gurih, dan juga tanek. Kemudian di sini kita baru masukkan kentang dan juga dagingnya. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama fluffy, sebentar aja udah mateng karena kentangnya udah mateng, dagingnya juga udah mateng, sambalnya udah mateng. Udah tinggal diaduk-aduk sebentar. Seperti ini aja, ini sudah cukup. Ini mau kita sajikan di meja makan. Ini rasanya tuh hari raya wajib ada lauk ini. Terus nanti ada tambahannya opor, ada tambahannya sambal goreng, terus paknya pakai ketupat. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep masakan daging asem-asem. Ini rasanya itu enak, gurih, seger. Dan untuk dagingnya biasanya kalau masakan seperti ini yang ada sedikit kandung lamurnya gitu Fluffies, jadi supaya nanti lebih gurih gitu. Nah, ini dagingnya mau kita potong kecil-kecil supaya nanti lebih cepat empuk. Ini sudah tak siapin air mendidih, kemudian kita rebus. Dan biasanya kalau ngerebus daging kan suka ada busa-busanya gini nih. Ini mau kita buang aja biar nanti kuahnya lebih seger. Ini kita diamkan dulu pakai api kecil ya. Sementara itu kita akan siapkan untuk bahan isiannya. Di sini kita pakai buncisnya kita potong-potong. Jangan lupa bagian ujungnya dibuang. Nah, di sini juga kita akan tambahkan tomatnya yang merah. Kalau misalnya Fluffies ada belimbing bulu tuh sajiannya lebih seger Fluffies. Tapi karena nggak ada ya wis nggak apa-apa, tomat aja. Nanti kita pakai asam jawa. Dan juga ada cabai rawit yang masih bungkulan. Nah, untuk bumbu iris-irisnya di sini kita akan pakai bawang merah. Nih pakai bawang merahnya yang banyak biar nanti lebih gurih. Kemudian di sini juga kita akan tambahkan lagi bawang putih. Jadi bumbunya kali ini tuh cukup diiris-iris Fluffies. Lebih simple, lebih praktis, tapi rasanya enak banget. Nah, ini aku tambahkan juga lombok rawit. Ini kita iris-iris. Kalau misalnya nanti Fluffies mau lebih pedas, nanti tinggal tambahkan aja yang agak banyak. Nah, ini tambahkan juga ada lengkuas. Ini digeprek boleh, diiris boleh. Daun salamnya juga nggak boleh ketinggalan. Serehnya juga nggak boleh ketinggalan. Sekarang kita tengok dagingnya. Ini dagingnya sudah empuk dan kuahnya ini nanti jangan dibuang ya. Kita akan pakai untuk masak lagi. Sekarang kita akan gongsong dulu bumbu-bumbunya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong bawang brambangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya wangi. Kalau sudah wangi, masukkan semua bahan tadi, ada lombok rawit, laos, salam, sereh, gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, masukkan daging sudah tadi kita rebus. Kita aduk-aduk. Nah, tadi kan kuahnya kan masih ada Fluffies. Nah, itu akan kita pakai untuk masak dagingnya ini lagi. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi gula, garam, dan yang paling penting ini air asam jawanya nggak boleh ketinggalan Fluffies. Kecap manis juga sedikit aja. Jadi nanti rasanya itu
seger, ada manisnya, ada asemnya, ada pedesnya, terus ada gurihnya. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan tomat, lombok rawit pungkulan, dan juga buncisnya. Aduk-aduk sebentar biarkan mendidih. Masaknya wis nggak usah lama-lama lagi, biar nanti sayurnya tetap cantik, tetap krius-krius. Enak banget ya pokoknya. Dah kalau udah kayak gini kita siap sajikan di meja makan. Ini udah jodohnya tempe goreng sreng sama nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.